Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang Corel Draw lagi ya. Corel Draw, kita akan belajar basic-basic dulu untuk beberapa fitur, yaitu fitur fungsi shaping dalam Corel Draw. Silahkan dibuka Corelnya, lalu dibuat dokumen baru. Terus ini biarkan default aja, nggak apa-apa karena kita belum bikin project ya, baru belajar fungsi shaping. Nah, fungsi shaping itu untuk menggunakannya itu kita perlu 2 atau lebih objek ya. Jadi silahkan dibikin sebagai contoh 2 objek ya, 2 objek. Ini yang satu persegi, yang satu lingkaran. Itu saya kasih warna yang berbeda. Nah, gitu. Nah, fungsi shaping yang pertama itu ada well. Nah, caranya untuk sebelum masuk ke well, caranya untuk untuk melihat fungsi shaping yang ada itu harus dipilih 2 atau lebih objek, seperti itu, dipilih atau diseleksi pakai pick tool ya, jangan lupa ya, gini. Nah, fungsi shaping itu yang ini, dari well, trim, intersect sampai create boundary entah gimana bacanya. Oke, yang pertama well. Nah, di deskripsi ini combine object itu single group object. Nah, ini maksudnya adalah menggabungkan 2 buah objek atau lebih, entah itu warnanya berbeda atau outline-nya berbeda, nanti akan dijadikan satu warna dan satu outline, seperti itu. Kita coba aja. Nah, seperti ini jadinya. Jadi tinggal 1 buah objek, yang tadi awalnya ada 2 objek, seperti itu. Itu fungsi yang pertama, yaitu fungsi well. Oke, seperti itu ya. Oke, fungsi shaping yang kedua ini saya undo aja biar nggak terlalu banyak objek nanti. Saya undo aja. Fungsi yang kedua itu ada trim, cut out a portion of an object. Nah, ini memotong ya, memotong bagian objek yang bersinggungan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa fungsi shaping yang gunanya memotong ya, cuman ada perbedaan sedikit, seperti itu. Nah, untuk trim, sebagai contoh, ini kita pilih pertama dan lingkarannya yang kita pilih kedua, langsung kita trim. Nah, fungsi trim itu objek yang kita seleksi pertama itu akan memotong objek yang kita pilih berikutnya. Nah, dalam kasus ini yang kita pilih pertama tadi persegi, jadi persegi yang jadi pemotongnya, seperti itu. Nah, misal kita pilih yang pertama itu adalah lingkaran, terus kita pilih yang kedua persegi, terus kita trim. Nah, maka yang terpotong adalah perseginya, seperti itu. Itu fungsi trim. Oke, yang ketiga itu adalah intersect ya. Intersect ini membuat objek dari area yang bersinggungan. Nah, coba kita klik ya. Nah, objek yang dibuat itu adalah area yang bersinggungan, sebelah sini tadi ya. Sini. Seperti itu. Membuat objek baru dari 2 atau lebih objek yang bersinggungan. Oke, lanjut yang keempat. Ada simplify, trim.
Ini dari deskripsinya sudah sama ya dengan trim tadi ya. Nah, trim overlapping area among object. Nah, ini otomatis yang objek yang ada di layarnya itu ada di atasnya itu sebagai pemotong. Nah, jadi entah dipilih nomor kedua, maksudnya dipilih belakangan, ini akan tetap menjadi pemotong. Berbeda dengan trim tadi ya, objek pertama itu sebagai pemotongnya. Nah, ini walaupun kalau simplify, walaupun dipilih pertama kali, kalau layer itu ada di belakang, otomatis bukan jadi pemotong, tapi objek yang dipotong. Nah, seperti itu. Itu bedanya simplify dan trim. Oke, lanjut. Fungsi shaping yang berikutnya ada front minus back. Front minus back. Nah, ini maksudnya adalah ini juga fungsi memotong juga ya, fungsi potong juga. Maksudnya adalah front berarti objek yang ada di depan, layarnya yang di depan itu akan dipotong oleh objek yang ada di belakang. Seperti itu. Nah, ini berarti nanti harusnya lingkaran akan dipotong oleh persegi harusnya ya. Nah, bedanya dengan pemotong trim dan simplify tadi, pemotongnya langsung dihapus atau dihilangkan. Seperti itu. Bedanya hanya posisi yang dipotong dan pemotongnya langsung hilang. Nah, selanjutnya ini kebalikan dari front minus back, itu ada back minus front. Nah, ini cuma kebalikannya ya. Berarti objek yang ada di belakang akan dipotong oleh objek yang ada di depan. Nah, cuma kebalikannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada create boundary. Nah, ini kebalikannya dari intersect tadi. Kalau intersect tadi kan membuat objek baru dari objek yang bersinggungan aja objek barunya ya, sebelah ini. Nah, kalau create boundary ini semua dari outline-nya ini. Kita coba. Nah, kalau kita pindah, nah objek barunya akan menyerupai dari gabungan outline ini. Seperti itu. Nah, jadi fungsi shaping ini bisa digunakan sesuai kondisi, sesuai kebutuhan desain kita. Misal kita ingin memotong, terus pemotongnya langsung hilang saja karena nggak digunakan, berarti pakai pakai back minus front atau front minus back. Seperti itu, sesuai kebutuhan desain kita nanti. Oke, kurang lebih seperti itu beberapa fungsi shaping yang ada di Corel Draw. Kebetulan saya pakai X7 ya, kemungkinan versi yang lebih baru kemungkinan fungsi shapingnya bisa bertambah, tapi saya nggak tahu karena saya juga nggak update versi Corel ya. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, jangan takut untuk mencoba. Sekian dan terima kasih.